pagi teman-teman semua. Wassalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pasar Persaingan Monopolistik. Di sini kami beranggotaan 3 orang. Yang pertama Dodisma Nareva saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Putri Lestari, dan yang ketiga Sarip Tuharea. Kami himbau kepada teman-teman semua, selama pemaparan, kami harapkan kondusif, fokus dengan materi, agar dapat mencerna dan menelaah setiap materi yang kami paparkan, sehingga dapat teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, langsung saja. Pengertian pasar menurut Menkyu 2007. Menurut Menkyu 2007, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk, dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi di mana pembeli atau kata lainnya konsumen dan penjual kata lainnya produsen dan pedagang melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah kualitas barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Baik, saya lanjutkan. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa, tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti mempunyai karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lain. Seperti misalnya sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Meskipun fungsi dari semua sabun mandi sama, yaitu untuk membersihkan badan, akan tetapi setiap produk yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda memiliki ciri yang khusus. Seperti misalnya perbedaan wangi, warna, kemasan, bentuk, dan sebagainya. Baik teman-teman, lanjut. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya merupakan pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan pasar sempurna. Persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang memproduksi barang yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada pasar monopolistik terdapat suatu diferensi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Pada umumnya, konsumen tidak mudah berpindah pada produk lain, walaupun banyak sekali produk baru yang telah tersedia. Di dalam pasar monopolistik dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun, sampo, sepatu, air mineral, dan lain sebagainya. Tetapi masing-masing produk memiliki merek, desain, keunikan, dan kualitas yang berbeda. Konsumen dapat memilih sebuah produk sesuai dengan preferensi harga dan pastinya kualitas yang baik. Contoh pasar persaingan monopolistik. Contoh pasar persaingan monopolistik adalah penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Contoh sepeda motor keluaran Honda yang termasuk irit yaitu motor Matic seperti Beat dan Vario, motor bebek seperti Supra dan Revo, motor sport seperti Mega Pro,
Sepeda motor keluaran Yamaha yang bertenaga yaitu motor matic seperti Mio dan Xeon, motor bebek seperti Jupiter dan Vega, motor sport seperti Scorpio. Di atas adalah salah satu pasar persaingan monopolistik. Honda dan Yamaha sama-sama produsen sepeda motor. Akan tetapi, kedua perusahaan tersebut memiliki karakteristik produk yang berbeda-beda. Honda lebih unggul dalam urusan bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan, sedangkan Yamaha lebih unggul dalam akselerasi. Selanjutnya, tergantung pilihan konsumen. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, pedagang lain tidak bisa masuk karena adanya suatu hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Dan yang terakhir, promosi penjualan harus aktif. Oke, selanjutnya di sini ada kekurangan pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik yaitu bentuk pasar yang persaingannya sangat ketat, baik itu dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Produsen yang kurang dalam modal dan kurang pengalaman biasanya akan cepat keluar dari pasar monopolistik. Dan bentuk pasar ini memerlukan modal yang sangat besar, baik untuk produksi, operasional, maupun pemasaran. Para pemain di pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang baik. Tuntutan untuk selalu melakukan inovasi akan membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga berimbas pada harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Dan di sini juga ada kelebihan pasar persaingan monopolistik terbagi menjadi 4. Ya, pertama, jumlah produsen yang tidak terbatas serta persaingan bisnis antar produsen memberikan keuntungan bagi konsumen atau pembeli, yaitu memiliki banyak pilihan produk terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, produsen dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah sehingga hal ini akan terus mendorong produsen untuk berinovasi dalam membuat produk berkualitas. Dan ketiga, konsumen di pasar ini sangat besar karena produk yang dijual biasanya adalah kebutuhan sehari-hari. Dan yang keempat, konsumen akan semakin selektif dalam membeli produk dan menjadi pembeli loyal ketika produk yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Dari kelebihan dan kekurangan dalam pasar monopolistik, di sini ada keuntungan dalam pasar monopolistik, yaitu kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik lebih elastis dari yang dihadapi monopoli, tetapi tidak sampai mencapai elastis sempurna, sebagaimana kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Di sini ada dua komponennya, yaitu satu, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal atau P lebih besar MC. 2. Kapasitas berlebih atau excess capacity. Jika perusahaan menderita kerugian minimum, maka ia akan keluar dari pasar. Akibatnya jumlah perusahaan dalam pasar semakin sedikit, sehingga jumlah permintaan yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang masih ada menjadi lebih besar. Sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 8. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan, tutur kata, khilafan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Dan jangan lupa teman-teman semua like, comment, and subscribe-nya ya. Dan satu lagi, jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.